Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa dan juga Anggi, ngomong-ngomong soal parkir liar yang memang semakin meresahkan akhir-akhir ini ya. Beberapa pekan terakhir Metropolitan Jakarta diramaikan dengan razia juru parkir liar yang mendadak dilakukan serentak dengan dalih menumpas aksi premanisme. Para juru parkir liar ini harus tunggang langgang ya, akhirnya dikejar lagi oleh aparat Satpol PP dan petugas Dinas Perhubungan. Ya, pertanyaannya apakah fenomena parkir liar ini tidak akan pernah hilang di Jakarta dan sejauh mana sebenarnya upaya Pemprov Jakarta untuk mengatasi problem klasik kota ini? Selengkapnya dalam segmen Just Jakarta, kota 1000 parkir liar. Sobat Just kembali lagi di program kesayangan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Just bersama saya agen Just Arvida Donosmito, di mana kami akan membahas mengenai pelayanan publik, kemudian fasilitas umum, kebijakan publik, dan isu-isu kontroversial lainnya yang menyentil logika publik. Di mana kepentingan publik terusik, di situ kami akan hadir. Sobat Just, Jakarta mendadak gaduh, ramai, dan liar. Kota dengan berjuta harapan dan jutaan kendaraan kebingungan cari tempat parkir. Loh, kok bisa? Bukannya banyak lahan nganggur ya? Namun, inilah realitanya. Parkir resmi jarang terlihat. Parkir liar bertebaran seperti angkot tanpa trayek. Weleh, kota megapolitan tempat jutaan kendaraan berlalu lalang, tapi tempat parkirnya seperti harta karun. Ada, tapi tersembunyi dan sering dijaga naga liar bernama jukir. Memang sih, masalahnya sederhana. Jumlah kendaraan melesat, namun tempat parkir jalan di tempat. Jadi jangan heran kalau warga Jakarta tidak berkutik, alias terjebak di kota yang parkirnya makin mahal, makin liar, dan makin tidak jelas arahnya. Nah, Sobat Just, ini adalah kawasan di mana parkir liar terjadi. Saya mau ajak ngobrol ke salah satu pengguna kendaraan yang menggunakan parkir di tempat ini. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Pak Dedi. Oke, Pak Dedi habis ngapain Pak di sini, Pak? Habis makan siang aja. Oke, makan siang di sini sambil bareng keluarga ya, Pak ya? Sambil nongkrong-nongkrong aja. Oke. Pak, ini Bapak kan parkir di tempat ini ya, Pak ya? Kenapa Pak parkir di tempat ini? Lebih dekat juga sih, Mbak, sebenarnya. Karena nggak ada fasilitas parkir juga ya. Makanya nyoba di sini gitu. Tapi Bapak tahu nggak Pak, kalau ini itu juga merupakan kawasan parkir liar gitu? Iya sih, Mbak, sebenarnya. Cuman mungkin tukang parkirnya juga setoran juga kali, Mbak. Iya. Kalau secara tarif Pak, ini per parkir berapa Pak tadi Pak ditarifin? Biasa sih 5.000 ya. Nggak ini lah, biasa standar lah. Dapat karcis juga nggak Pak? Atau belum? Nggak pakai karcis, Mbak. Biasanya langsung bayar aja. Bayar aja ya Pak ya, oke. Nah Pak, ini kan lagi marak terjadi banyak parkir liar ya di Jakarta. Mungkin Pak Dedi ada harapan Pak untuk pemerintah provinsi Pak khususnya? Ya mungkin kalau untuk tempat-tempat yang fasilitas umum untuk makan, mungkin disediain tempat parkir yang enak gitu, ya kan? Biar kitanya juga lebih teratur. Saya juga sebenarnya sih pengen nyari tempat yang lebih nyaman ya, parkirnya nggak di pinggir jalan. Tapi memang fasilitasnya biasanya di sini standarnya ya di pinggir jalan gitu. Terima kasih Pak Dedi untuk waktunya. Hati-hati di jalan. Sobat Just, melihat maraknya parkir liar di ibu kota, ini membuktikan bahwa parkir liar tumbuh subur karena sistem resmi yang loyo dan bisa jadi pengawasan yang lemah. Ya, seperti rumput liar di taman kota, dipotong hari ini, tumbuh lagi besok pagi. Lihat saja, juru parkir tak bersertifikat, tak bertiket, apalagi ber-NPWP hadir di tiap sudut jalan. Dengan modal peluit, senyuman misterius, dan tarif suka-suka, mereka lebih tangguh dari parkir meter yang kini lebih sering ngambek daripada bekerja.
Iya, beneran. Parkir meter yang katanya sistem modern, sekarang lebih sering jadi tiang pajangan. Ada yang rusak, ada yang nganggur, ada yang entah kemana operatornya. Halo Sobat Just Jos, kali ini agen Arvida Donosmito sudah ada di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Nah di sini ada 11 terminal parkir elektronik dan di samping saya ini adalah salah satu contoh mesinnya. Nah dari 11 TPE tersebut katanya ini adalah salah satu mesin yang tidak berfungsi pada hari ini karena katanya sih lagi tidak bisa digunakan ya. Nah ini juga ada nih keterangannya di sini nih, tidak dapat digunakan begitu. Silakan menggunakan terminal lain. Kata juru parkir yang ada di sini, juru parkir Dishub DKI Jakarta, tidak berfungsinya TPE ini karena baterainya pemirsa yang lagi mati. Jadi ini akan segera diganti agar bisa digunakan kembali. Tapi pertanyaannya, ini kira-kira yang diganti nih baterainya KW atau ori ya? Kayak HP saya nih, baterainya udah KW pemirsa. Ini saya ngeluh bukan karena panas Jakarta ya pemirsa, tapi karena sedih banget nih ya. Fasilitas umum yang harganya nggak murah dibeli dari uang rakyat, tapi kurang diperhatiin secara sempurna. Sebenarnya ada berapa sih jumlah total yang ada di Jakarta Pusat khususnya yang masih aktif? Nah ini saya ada datanya nih. Di Jakarta Pusat dari 62 mesin hanya 23 yang aktif. Kemudian di Jakarta Barat 74 mesin yang berfungsi hanya 19. Kemudian di Jakarta Selatan dari 49 mesin ini menyisakan 18 saja yang aktif. Nah yang terakhir nih di Jakarta Timur dari 16 mesin hanya 4 mesin yang masih bekerja. Ini sangat disayangkan ya, terutama ini dibeli dari uang rakyat. Nah khususnya di Jalan Juanda ini ada kurang lebih 14 TPE atau mesin terminal parkir elektronik yang ada di tempat ini. Dari 14 TPE hanya 4 mesin yang aktif. Kalau di sebelah saya ini adalah mesin yang tidak aktif atau tidak berfungsi. Nah sisanya dari 4 mesin yang aktif berarti sisanya ada sekitar 9 atau 10 mesin yang sudah tidak berfungsi. Dan alasan tidak berfungsinya pun ini macam-macam pemirsa. Ada yang karena keterbatasan suku cadang, kemudian ada yang memang mesinnya sudah tidak berfungsi. Dan tidak berfungsinya sendiri juga sudah lama, ada yang sudah 1 tahun, ada yang 1 bulan atau bahkan kurang dari 1 bulan. Waduh, sayang banget ya. Alat canggih dibeli mahal-mahal, lalu dibiarkan rusak dan membatu seperti peninggalan kerajaan Majapahit. Padahal jika alat parkir meter berfungsi dengan baik, pasti akan sangat berguna loh bagi warga Jakarta. Sobat Just Jos, ini saya mau tanya nih sama pengguna parkir meter yang ada di sini sebelum dia udahan dan mau pergi dari Jalan Sabang. Yuk kita langsung aja datengin. Tok tok tok. Selamat siang Mas. Tadi saya lihat Masnya udah mau kabur. Jadi saya mau wawancara boleh ya? Mas namanya siapa Mas? Arif. Mas Arif. Mas Arif ini tadi kan parkirnya pakai parkir meter ya? Nah kalau boleh tahu nggak memang udah dari lama tahu di sini pakai parkir meter atau gimana? Ya sudah lama sih saya tahu, cuman waktu itu saya udah beberapa tahun yang lalu sih belum, cuman pas saya datang kemarin lagi nih, udah ke Jakarta lagi, baru saya lihat ada parkir meter, maksudnya bagus nih ditata, jadi setiap kita mau parkir nih dibantu untuk parkirannya, kemudian nggak acak-acakan lah gitu. Kalau dulu kan yang waktu 2 arah itu masih acakan, cuma kalau sekarang udah teratur, lebih teratur lagi. Oke, kalau lebih efisien mana nih? Parkir meter sama parkir dari juru parkir? Ya lebih efisien ini sih kalau saya bilang mah, karena ketika kita mau parkir tuh mereka melayani dengan dengan ya bagus lah gitu, profesional mereka. Kalau untuk besaran tarifnya Mas, ini setahu Mas parkir meter mesinnya ini berapa tarifnya? Ini per jamnya 5.000, kemudian 1 jam kemudian selanjutnya 5.000 terus gitu. Jadi per jamnya itu 5.000. Nah mungkin yang terakhir harapannya Mas buat pemerintah, ini kan lagi banyak banget nih ratusan parkir meter yang rusak di Jakarta, gimana nih Mas? Ya harapan saya sih semoga cepat dibenerin gitu, maksudnya biar enggak. Jadi sebagai driver ini memang butuh yang karcisnya itu untuk dirembes ke kantor gitu kan. Kalau nggak ada kartu itu, struknya itu kita nggak bisa rembes, sedangkan kadang-kadang pakai uang kita lah gitu. Terima kasih Mas Arif, hati-hati di jalan, jangan lupa seat beltnya ya Mas ya. Oke, dadah Mas.
Bener juga nih kata Pak D ini. Jadi sebenarnya siapa sih yang liar? Juru parkirnya, sistemnya, atau kita semua yang sudah terlalu nyaman hidup dalam ketidakberesan? Nah, teman kita, agen Just Jos, Satrio Adi, langsung menyambangi Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Bang Syafrin Liputo. Bukan malah kayak juru parkir loh ya, tapi pengen tahu apakah yang punya wewenang resah juga nggak sih soal urusan parkir-parkiran ini? Halo Arbida, halo Sobat Just Jos yang belakangan resah sama keberadaan tukang parkir liar nih. Nah, kita saat ini bersama dengan Kepala Disub Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Kita mau nanya, Pak, selamat pagi Pak Syafrin. Selamat pagi Sobat Just Jos. Ya. Pak Syafrin, apakah kerusakan parkir meter yang tak kunjung diperbaiki ini merupakan strategi dari Disub untuk membuka alternatif pekerjaan baru bagi juru parkir liar? Karena mereka lebih aktif nih Pak kayaknya daripada tugas Disub. Iya baik, jadi terkait dengan parkir meter yang rusak, ini sebenarnya awalnya adalah sejak dibangun tahun 2016, parkir meter ini berjalan dengan baik. Tetapi kemudian sejak 2018, 2019 kita mengalami permasalahan karena vendor yang seharusnya melakukan perawatan itu tidak mendapatkan pasokan untuk komponen yang harus dirawat atau diganti tersebut dari agennya. Nah, oleh sebab itu kemudian sejak 2019 sampai saat ini kami kesulitan untuk melakukan pemeliharaan maupun perawatan terkait dengan terminal parkir elektronik ini. Maka sejak tahun ini 2025 kami meredesain ulang terminal parkir elektronik ini dengan memanfaatkan komponen dalam negeri. Jadi sekarang sudah terbangun ada 2 TPE, terminal parkir elektronik, yang itu karya anak bangsa. Sedang kami lakukan uji coba di Jalan Agus Salim atau yang kita kenal dengan Jalan Sabang. Kemudian belakangan kan juga ramai nih Pak, razia juru parkir liar. Razianya ramai, medianya juga heboh, tapi seminggu kemudian tukang parkir liar balik lagi ke lokasi. Ini apakah razia atau sekedar gertak sambal nih Pak dari Disub? Ya, baik. Jadi terkait dengan razia preman berkedok juru parkir liar, ini tentu dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama bersama-sama dengan Polda Metro Jaya di bawah langsung koordinasi Pak Kapolda dan juga TNI. Kami melakukan razia parkir liar, di mana razia para juru parkir ini tentu kita harapkan ada efek jera dari masyarakat dan kemudian ada semacam kesadaran kolektif dari pengguna jalan kita, khususnya pemilik kendaraan, untuk mereka kemudian tidak parkir sembarangan. Apakah benar Pak ada titik-titik parkir liar yang dikuasai oleh oknum dan dipelihara gitu ya? Karena dianggap lebih menguntungkan dibanding retribusi legal Pak. Ya, baik. Jadi memang ada beberapa titik yang potensial di sana dijadikan tempat parkir liar oleh para oknum tadi. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa begitu satu ruas jalan dilarang parkir, maka pasti di sana ada lokasi parkir yang bisa digunakan. Nah, kami harapkan ada kesadaran lagi dari masyarakat bahwa silakan Anda parkir di tempat parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau pengelola kawasan tersebut, dan jangan parkir di badan jalan yang mana di sana dilarang. Baik, terima kasih banyak Pak Kadisub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo. Terima kasih atas waktunya Pak. Sobat Just Jos, kalau alat rusak dan juru parkir tidak resmi yang memungut bayaran masuk ke kas daerahnya lewat mana ya? Yang pasti dari semua drama ini, yang paling rugi justru pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendapatan asli daerah dari retribusi parkir bocor di mana-mana, seperti ember tua yang disangka kolam renang. Pendapatan asli daerah Jakarta sektor parkir anjlok. Sobat Just Jos. Nah, Arbida Donosmito sudah bersama dengan Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Kak Jupiter yang ada di sebelah saya. Kak Jupiter, ini aku mau tanya, PAD Jakarta sektor parkir ini dikatakan harusnya bisa sampai 1,4 triliun, tapi kenyataannya hanya 50-an miliar saja. Kok bisa seperti ini, Kak? Ya, sebenarnya Jakarta ini memiliki potensi yang sangat besar. Hitungannya adalah 267 kelurahan dikali 500 juru parkir yang ada di setiap kelurahan, dengan asumsi katakanlah Rp30.000 saja yang disetorkan PAD kepada pemerintah provinsi,
maka dalam 1 hari itu pendapatannya 4 miliar. Jika dikali dengan 30 hari dalam 1 bulan, itu kurang lebih 120 miliar. Nah, ini yang menjadi hitungan kami, jika dalam 1 bulan 120 miliar dikali 12 bulan, maka pendapatan asli daerah dengan hitungan 30.000 per hari mencapai 1,44 triliun dalam 1 tahun. Menarik banget nih Kak Jupiter, ternyata Jakarta nggak cuma kebanjiran aja nih Sobat Just Just, tapi juga Jakarta kebocoran ya. Kebocoran tadi adanya PAD di sektor parkir yang anjlok gitu. Nah ini ada temuan fakta baru nggak Kak? Rekening masuknya kemana? Kenapa nggak sampai ke Pemprov DKI Jakarta gitu? Ya, lagi-lagi kita harus akui bahwa parkir liar yang selama ini dikelola oleh oknum, kemudian juga dikelola oleh premanisme. Nah, setiap di mana kendaraan itu berhenti, selalu ada juru parkir. Ketika juru parkir itu menerima uang dari si pengendara, dan itu uangnya tidak pernah disetorkan kepada Pemprov DKI. Oleh sebab itu, kami melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang selama ini menurut saya amburadul. Ini ada yang menarik juga Kak, soal TPE, Terminal Parkir Elektronik, kan ini jadi mesin digital Indonesia begitu ya Kak ya, dari 2016 khususnya di Jakarta. Ini kan banyak yang rusak ya Kak ya, apakah TPE yang rusak itu juga mempengaruhi PAD yang anjlok begitu? Ya, harus kita sadari bahwa dengan mesin TPE yang rusak yang sudah terpasang, itu juga menurunkan tingkat PAD. Itu juga menurunkan tingkat PAD. Kemudian yang kedua, masih banyaknya maraknya parkir liar yang dibiarkan se-DKI Jakarta ini di setiap kelurahan itu selalu ada. Oleh karena itu, pembiaran parkir liar ini sampai saat ini masih marak terjadi. Nah, itulah menjadi potensi bocornya pendapatan asli daerah dalam pajak perparkiran. Kita akan melakukan evaluasi. Yang kedua, kami akan menerapkan agar pembayaran ini tidak terjadinya kebocoran, sistemnya harus dirubah dengan sistem pembayaran secara transparan, baik itu dengan sistem pembayaran digital, dengan cashless. Artinya itu yang menjadi prioritas kami. Bagaimana pendapatan asli daerah tidak terjadi kebocoran yang sangat-sangat besar. Kemudian yang ketiga, kami ingin menertibkan parkir-parkir liar yang selama ini yang sangat meresahkan, yang dianggap, yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dan kami juga akan melakukan revisi terhadap regulasi peraturan daerah yang kami anggap selama ini masih lemah. Masih banyak yang harus kita revisi untuk perda perparkiran, khususnya dalam pengelolaan tata kelola perparkiran yang lebih baik untuk di Jakarta ini. Siap, terima kasih Kak Jupiter untuk waktunya. Ibu kota Jakarta yang katanya serba digital, tapi soal parkir masih manual, liar, dan penuh drama. Parkir liar bukan cuma merusak pemandangan, tapi juga jadi masalah menahun yang enggan pensiun. Ya, bahkan bisa dibilang ini adalah pekerjaan dengan prospek cerah, karena nggak ada syarat, nggak perlu ijazah, cukup peluit, rompi lusuh, dan senyum setengah paksa. Bener atau bener? Maaf deh kalau salah. Sobat Just Just, parkir seharusnya jadi pundi-pundi emas buat Pemprov DKI Jakarta. Tapi sayang uangnya entah nyangkut di mana. Tidak bisa dipungkiri, alat parkir otomatis banyak yang rusak. Ironis sih ya, parkir meter lebih sering jadi tempat nyender tukang ojek. Sementara layaknya sinetron, parkir liar tidak pernah kehabisan episode. Seperti tayangan ulang, hari ini ditertibkan, besoknya nongol lagi. Yah, percuma dong kalau yang ada razia digelar hampir setiap minggu. Yang pasti perlu sinergi bersama, selain penindakan rutin dari dinas terkait. Tapi masyarakat juga harus sadar menggunakan jasa dan tempat parkir yang resmi. Semoga saja ya. Sobat Just Just, miris dan ironis sekali ya. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir untuk DKI Jakarta yang seharusnya bisa mencapai 1,44 triliun rupiah, nyatanya hanya mendapatkan 50 miliar rupiah saja. Tentunya itu sangat disayangkan.
Pendapatan yang seharusnya masuk ke kantong negara untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di masyarakat Jakarta nyatanya harus masuk ke dalam kantong yang salah. Saksikan terus Just Jos setiap hari Rabu di Selamat Pagi Indonesia, di mana problematika dan logika publik terusik. Di situ Just Jos hadir tanpa intrik, namun syarat kritik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.